Halo, baku dapat lagi tuh orang di podcast Toa. Kali ini kita ada di episode 2. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak dua teman saya yang mahir bermain mikrofon. Di sebelah kiri saya ada Paman Michael Tumbelaka. Panggilan hari-harinya Paman King. Kemudian di sebelah kanan saya ada Paman Arianto Heru. Panggilan hari-harinya Paman Anto. Oke, kita akan bicara banyak soal apa itu mikrofon. Saya kira saya juga sering menggiati mikrofon karena kebetulan latar belakang saya juga penggiat fotografi, sama dengan Paman King, sama dengan Paman Anto. Kebetulan mereka berdua menggelutinya sekarang dengan profesional, fotografer profesional, Paman. Ya. Nah, di selang-seling itu mereka cukup expert dengan mikrofon. Oke, sebelum saya tanya-tanya sedikit tentang mereka, tentang mikrofon, mungkin ada pengetahuan sedikit yang saya ingin bagikan ke teman-teman. Mikrofon itu adalah salah satu kegiatan berfotografi tapi menggunakan smartphone, handphone. Nah, kategorinya adalah fotografi makro. Nah, biasanya teman-teman penggiat mikrofon mereka menggunakan lensa tambahan untuk menunjang supaya fotonya jadi lebih baik. Itu pengetahuan awal saya tentang mikrofon. Di satu kali saya diajak oleh Paman King, kita lupa itu tahun berapa, mungkin ada 4 tahun lalu kalau tidak salah, 3 atau 4 tahun lalu. Paman King datang, kemudian kita berdiskusi tentang mikrofon. Nah, ternyata beliau sudah cukup menggelutinya lama, sampai akhirnya beliau mengaku dia mendirikan namanya Mikrofon Manado, kalau disingkat MPM. Nah, sebentar kita akan tanya-tanya ke beliau itu latar belakang dia menggeluti itu, kemudian mencoba menginisiasi bikin Mikrofon Manado. Kemudian sebentar kita akan tanya-tanya ke Paman Anto lebih detail ke teknis apa sih itu lens bong. Lens bong itu lensa bongkaran atau lensa modifikasi sampai akhirnya bisa menunjang supaya hasil akhir dari foto makro itu bisa sangat keren. Oke, kita coba tanya ke Paman King. Sebetulnya tolong mengaku kapan itu mikrofon diinisiasi oleh Paman King sampai akhirnya berdiri Mikrofon Manado. Oke, baik. Ini mikrofon Manado itu seingat kita tanggal 10 Juni. 10 Juni. Berarti barusan menentang. Maaf, 10 Juli. Ya. Itu kalau seingat saya itu tanggal 10 Juli, maaf ini ribet. 10 Juli 2019. Oh, berarti tadi bilang 3-4 tahun, berarti kita yang salah ya? Ya, itu Masih 2 tahun yang masih lalu, 2 tahun. kira-kira 2 tahun yang lalu. Oke. Itu berawal dari hobi yang tergelitik karena foto-foto makro ini kan unik. Jadi kita semua sudah tahu itu kalau foto makro itu segmentasinya sempit, baru alat-alat penunjangnya juga itu tidak pasaran, Ya. harganya mahal, lensanya, Ya. equipment, peralatan, perlengkapan itu mahal-mahal. Terus tiba-tiba main-main ke online
googling, ternyata sudah ada, Jual. bukan yang jual, sudah ada yang mendahului. Nah, akhirnya Dahului berarti Shopee gitu. Sudah lebih dulu. Maksudnya sudah ada yang di daerah lain, Oke. sudah ada komunitas-komunitas yang bermain makro tapi menggunakan smartphone. Oke. Nah, kebetulan di daerah sini kan belum ada, di daerah Manado terutama kan belum ada, Sulawesi Utara. Nah, muncullah ide bagaimana kalau kita bikin komunitas yang saling ketertarikan sama satu hobi. Kita bikin satu komunitas bermain foto makro yang murah-murah, cuma pakai smartphone dengan alat seadanya. Alat seadanya ini apa? Ya cuma dari lensa-lensa rusak, lensa-lensa bekas, dari apa saja, bisa dari apa namanya, proyektor, asal jangan dari kacamata baca. Ya, ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kan begini. Kita ingat lagi ternyata 3-4 tahun lalu, bahkan mungkin lebih, 2017 kalau nggak salah atau 2016, sebenarnya ada kegiatan-kegiatan hunting khusus makro, Ya. tapi masih sebagian besar masih menggunakan DSLR. Ada beberapa kali namanya hunting makro Nusantara, sebagian besar itu masih menggunakan DSLR. Nanti ya betul, kira-kira 2 atau 3 tahun 2-3 tahun di belakang ini sudah mulai banyak teman-teman yang tidak lagi membawa DSLR, tapi sekarang membawa handphone sama lensa. Oke, sekarang kita coba tanya ke Anto. Sekarang kan begini, waktu Makrofon itu datang ke inisiasi di apa ya? Coba diangkat oleh Paman King. Berapa lama setelah itu kemudian Anto ikut bermakrofon Ria? Kebetulan kan kalau tidak salah, 2 orang ini pasti ketemu di beberapa event. Entah itu, bukan pasti. Kalau menurut kita selalu ketemu di beberapa event yang berhubungan dengan foto. Karena ini fotografer profesional, ini fotografer profesional. Kira-kira kapan dan kemudian jadi tertarik dengan mikrofon itu bagaimana, Pak Manado? Awal mulanya saya tertarik dalam dunia mikrofon itu sendiri karena saya sering memantau diam-diam itu Abang King di Facebook, lihat, wih keren. Itu serangga yang kecil, bukan cuma serangga saja, ada bunga, terus di luar, gimana mau bilangnya, di luar ekspektasi. ya. Biasa kita lihat landscape, tiba-tiba kita lihat hal-hal kecil. Ya. Nah, saya jadi tertarik di situ. Terus saya iseng tanya, Bang King, pakai lensa apa atau pakai kamera apa? Nah, Bang King bilang cuma menggunakan smartphone saja. Itu saya kaget. Nah, dari situ muncul perasaan lebih penasaran ingin mencoba terjun di dunia mikrofon. Nah, Bang King bilang, coba saya pinjamin lensa ekstrim. Awal pertama, itu paling susah. Itu sengaja beliau kasih, Susah mungkin dalam kata kasar dia pelonco ke kita. Wah, itu pertama kita memang sampai kita telepon, Bang King, ini susah sekali dengan jarak yang lumayan dekat. Itu kurang lebih 1 senti ya. 1 sentimeter. Ya. Terus cara saya mengolah nafas, cara saya mengatur komposisi, wah itu paling susah. Itu ada seminggu saya coba main lensa ekstrim. Dan alhasil ya beliau merasa foto saya layak untuk masuk di MPM dan beliau sendiri mengajak saya untuk bergabung di Mikrofon Pusat. Di situ saya berkompetisi
bareng teman-teman ada dalam mikrofon, kita ada kompetisi istilah untuk Kompetisi internal ya? ya. Dan saya pertama kali itu lepas di Warrior, karena di situ ada dua kelas kamar, isinya kamar Warrior sama kamar Elit. Nah, pertama saya di kamar Warrior. Di situ saya ikut kompetisi, makin hari makin tertarik dan saya mencoba membongkar satu lensa SLR saya, lensa 24-105 f4 waktu itu saya coba bawa ke beliau. Kebetulan lensa itu memang rusak total. Jadi hati-hati bro, jangan kasih rusak kalau masih pakai. Mending lensa yang udah memang nggak bisa dipakai, sudah rusak, saya coba bawa ini. Di situ beliau coba ngoprek dan ya dikasih dari situ saya foto dan dapat treatment untuk foto makro menggunakan Oke. Begini, beberapa teman kan juga seperti Anto, ada beberapa teman lah yang di Manado yang awalnya tidak tertarik atau malah waktu kebetulan saya juga adalah bagian dari situ, dari Makrofon Manado. Ada beberapa teman yang dari awal begitu diperkenalkan tentang mikrofon, yang ekspresi pertama yang paling enak dilihat adalah seperti ini. Apa itu? Gitu. Kita Jadi ingat, ekspresinya bagaimana? apa itu? Ada beberapa teman, nggak usah bilang namanya, tapi kesini foto-fotonya malah jadi luar biasa. Nah, menariknya di mikrofon adalah di Makrofon Manado, teman-teman yang baru bergabung. Kalau di MPM itu tidak ada istilah baru belajar atau pendatang baru. Istilahnya adalah baru bergabung dengan MPM. Nah, teman-teman yang memang butuh untuk lebih banyak belajar, untungnya ada teman-teman yang sudah lebih dulu, mereka mau bantu, ada juga yang mau mentoring, beberapa ada yang mau dibantai semuanya. Dibantai dalam hal sesuai dengan kaidah fotografi dan seterusnya. Nah, kita akan menuju ke area-area agak lebih teknis sebenarnya ini. Sekarang begini, fotografi makro itu saya pernah punya kamera Nikon, apa bilang mereknya, kamera Nikon, kemudian punya lensa makro. Lensa makro, seingat saya itu 60 mm fix f2.8. Iya. No, Nikon. Oh, Nah, Nikon. Waktu itu belinya satu lensa belinya 8 juta. 8 juta dan murah sih waktu itu. Murah. Murah. Tapi itu lensa belakangan yang kita tahu itu lensa hebat, lensa keren. Tapi karena waktu itu saya tidak terlalu maksimal menggunakannya, akhirnya saya jual. Gitu. Saya jualnya waktu itu kalau nggak salah lakunya 6,5. Oke, nggak bicara itu lagi, tapi begini, yang ingin saya tanyakan adalah seperti ini. Kalau di lensa makro DSLR, katakanlah kalau di Nikon, dari Nikon D200 pindah di Nikon D7000, Nikon D3100, Nikkor 60 fix itu sifatnya sama. Dia mau ngitung, dia mau pindah dimanapun, dia karakternya sama. Gitu. Nah, ini berbeda dengan lensa makro yang di makrofon, di smartphone. Keunikannya adalah lensa ini karakternya tidak, katakanlah memang ini lensa makro ya, gitu. No. Ini
lensa makro. Karakternya dia begitu taruh di handphonenya Paman King cocok. Tapi begitu pindah di handphonenya saya atau handphonenya Anto belum tentu cocok. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Ada teman-teman yang masih bingung sebenarnya. Ada istilah di makro itu lensa ekstrim, tadi Anto bilang lensa ekstrim, ada lensa tele, ada lensa wide. Kalau kalau saya di mana di lensa-lensa DSLR gampang mendefinisikan tiga ini, ekstrim makro atau lensa wide atau lensa tele. Nah, di makro sendiri masih terus terang ketika ada orang-orang yang bertanya, kadang-kadang saya juga bingung menjelaskan karena karakternya dia di handphone kan berbeda. Mungkin Paman Kim bisa menjelaskan sedikit nanti mungkin kalau Anto ada tambahan. Apa beda? Apa sebenarnya itu lensa makro ekstrim, tele dan wide? Bedanya di mana? Kira-kira. Nah, ini Pengetahuan Bapak. pengetahuan saya ya. Ya. Kalau untuk lensa ekstrim, ini contohnya seperti begini. Lensa ekstrim, dari namanya saja ekstrim, berarti pendekatannya lensa yang digunakan untuk pendekatan ke objek itu lumayan dekat, atau bisa dikatakan sangat-sangat dekat. Jaraknya kira-kira Jaraknya itu dari yang- lensa ke objek. Ya, dari lensa ini aja ya. Ya, nah, ini Ini dianggap objeknya. objek. Ini objek. Ini lensa. Kalau dikatakan ekstrim itu biasanya jarak dari lensa, Dari jarak, sini. iya, dari lensa, jarak fokus maksudnya, Ya. jarak fokus lensa ke objek itu lumayan dekat. Itu di sekitar 1 cm. Saya segini. Ya, ini 1 cm. Ya kira-kira lah, Ya. kurang. Ini 1 cm. Oke. Ada yang malah 0,5 cm. Harus lebih dekat lagi. Harus lebih dekat lagi. Nah, itu dikatakan lensa dengan pembesaran yang ekstrim karena dia harus mendekat ke objek Oke. dengan jarak yang sangat dekat. Karena memang kalau lensa ekstrim, karakter lensanya kan pembesarannya itu bisa dikatakan kalau 1:1, bukan 1:1 lah, ini 1:5. Ya. Karena dia Oke, lebih- 1:1 itu artinya gimana? Ya 1:1 itu objek yang terlihat, ukuran objek yang terlihat itu hampir sama besar yang akan pernah lihat di layar monitor. Ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa lebih 1:5 karena dia lebih detail, Ya. lebih dekat lagi. Jadi kalau dapat lalat kita bisa foto Matanya. lalat. Kalau untuk 1:1 seukuran badan itu kita bisa dapat. Tapi kalau sudah 1:5 itu Bisa dapat matanya. cuma aja. mata, cuma ekor, Kaki. ya, lebih detail lagi. Sampai mata lalat itu ada bulir-bulirnya tuh kelihatan semua. Oke, kalau lensa wide Di sini juga sebenarnya banyak tanda tanya. Karena di sini tidak ada patokan yang tetap untuk Ya. sebuah lens bong atau lensa sepemahaman bongkaran. Bapak saja lensa Sepemahaman, makro ya. wide itu seperti apa? Di sini akhirnya banyak muncul istilah-istilah baru. Karena kalau dulu kita main DSLR kan sudah ketahuan karena di lensa selalu ada angka-angka. Itu sudah ada yang ukur. Nah, kalau yang untuk lensa begini malah mengira-ngira. Lebih banyak di mengira-ngira. Cuma karena kalau kita pikir lensa ekstrim pendekatannya dekat, terus ada lensa yang kita bilang lensa standar. Ya. Standar itu banyak berbicara Dan sakit. ya. Lensa standar itu lensa sakit. Anak-anak FPM bilang lensa sakit. Oh gitu. Kalau untuk itu terang lebih berpikir ke jarak antara lensa ke objek. Jadi di sini kalau lensa kit biasanya atau lensa standar itu biasanya ke objeknya itu ada 5 cm-an lah. 5 sampai 10 cm. Segitu. Oke. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ini 5 cm atau dia bisa sampai ke 10 cm. Nah, baru belum tentu karakternya baik. Iya. Oke. Bisa juga dia semi ekstrim.
Jadi antara wide sama extreme. Ya, kalau lensa wide itu kan masalah karakter lensa saja kan, paman Deta. Iya. Kalau untuk karena berbicara makro, ya kita berbicara jarak. Iya. Terus ada sebutan lensa makro wide. Lensa makro wide itu juga masih mengira-ngira. Oke. Ternyata lensa makro wide itu karakter lensanya yang kalau dibandingkan dengan lensa DSLR, nah, dia cakupannya dia lebar, Ya. dia punya ruang fokusnya lebih besar, baru jaraknya lebih lega Ya, karena masih ada ruang. ada space. Oke. Dikatakan wide karena dia bisa ambil bukan cuma objeknya saja, Ya. tapi bisa jadi backgroundnya dia ambil. Ya. Ada Ya. dua objek, tiga objek dia bisa ambil sekaligus. Itu macro wide. Nah, ada satu lensa makro tele. It's mean more than 20 cm Nah. atau gimana? Ini kalau bicara lensa bongkaran, karakter dari lensa, jarak pendekatan ke objek itu semua tergantung kreativitas si perakit. Oke. Jadi di sini akhirnya ada muncul lensa makro tele zoom. Ya, Ini contoh ini. Ini lensa tele zoom ini kelihatan cuma satu. Tapi ada ini yang buat ini kreatif. ya, Cakep pokoknya. Ini ada zoom, jadi bisa di zoom, bisa jarak dekat, jarak jauh. Tapi tetap ada tapinya. Bisa diputar-putar langsungnya. Ya, tapi ada tapinya. Bukan kalau lensa DSLR kan kalau zoom si fotografer dekat. Ya. Ini zoom apa dekat. Kalau lensa ini saya perhatikan bukan begitu. ya. Tetap Si fotografernya tetap maju, maju. maju. Oh, oke. Karena cuma jarak yang dirubah. Ternyata lensa ini yang dikatakan lensa tele, dia tidak sepenuhnya tele, Oke. tapi dia lebih ke lensa sapu jagat, Oh, yang oke. mana dia bisa ada karakter ekstrimnya, Ada ada ekstrim. karakter standarnya, ada karakter wide-nya. Oke, jadi telezoom itu tiga lensa itu Tiga. dia ada di dalam Tiga karakter ada di satu body, Oke, menarik. satu lensa. Tadi Paman King sudah menyebut perakit, gitu. Perakit lensa. Jadi begini teman-teman, yang menarik di komunitas makrofon adalah ada lensa yang dijualnya, ada lensa pabrikan. Pabrikan itu biasanya Ya, ada pabrikan. buatan Cina. Tapi yang beredar banyak di Indonesia ada namanya lensbong. Lensbong itu kepanjangan dari lensa bongkaran. Yang menarik kalau teman-teman search di internet, ketik lensbong, lensbong itu bisa sampai ke India. Nah, orang-orang India menyebut lensa itu sebagai lensbong Indo lensbong. Nah, ini yang menarik saya seperti ini. Tadi menyebut kata perakit. Dua teman ini, Paman King sama Paman Anto. King lebih dulu. Mereka selain bermain foto, mereka juga mencoba menggeluti perakitan lensa. Kalau saya ada istilah Manado bilang tahu babongkar, tidak tahu manimpang. Tahu bongkar tapi tidak tahu diatur lagi. Nah, mereka ini detil bongkar tapi juga telaten membuat lensa-lensa seperti ini. Ini beberapa lensa adalah hasil-hasil bongkaran mereka berdua. Itu sebenarnya cukup menarik. Kalau saya dulu pernah membawa satu lensa bekas banjir, lensa tua, kita lupa namanya lensa apa. Pokoknya lensa tua sekali. Kemudian ada satu proyektor rusak, satu apa dua?
satu lensa bongkar lensa rusak sama satu proyektor rusak. Dibikin sedemikian rupa oleh beliau, kemudian dia langsung bawa. Ini hasilnya. Nah, anehnya lensa-lensa bongkaran beliau itu dari sekitar 6 yang dihasilkan, 7 satu saya beli itu ke beliau. Yang sisa di tas saya itu tinggal 1. 6 tidak cocok di handphone. Akhirnya dengan semangat pemberdayaan MPM, saya kasih satu-satu. Ini bukan tidak cocok di handphone, tidak Ya. cocok di mata. Ya, saya juga punya masalah dengan tremor. Mengaku. Ya, kebutuhan saya ada lensa-lensa berat seperti ini. Lensa-lensa berat dan jaraknya jauh. Kalau ekstrim, bukan karakter handphone lagi, karakter tangan dan karakter tremornya tidak cocok buat dental. Nah, sebenarnya teman-teman perakit ini mereka bisa, kalau pemikiran saya adalah mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan bapak dan ibu adalah lensa dengan jarak tembak jauh, mereka akan berusaha untuk membuatnya, tapi source-nya mana dulu. Apa yang mau dikasih, mereka boleh bikin. Karena bahannya tidak ada. Ya, untuk bahan. Bahannya tidak ada. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya atau teman-teman punya lensa yang sudah rusak atau proyektor yang sudah rusak, mesin fotokopi ada boleh. Boleh. Ada mesin Mesin fotokopi yang fotokopi yang dulu. sudah rusak, Yang dulu. yang ada optiknya gitu. Tapi jangan lensa kacamata. Ya, atau agak susah juga kalau ada kamera pocket yang sekecil ini, jadinya cuma segini lensanya. Yang available lah yang bisa dibuat. Nah, teman 2 ini ada mungkin teman 1 juga yang masih bisa membongkar, pasang dan merakit lensa. Mereka cukup, saya kira untuk skala Manado mereka cukup mahir lah ya. Nah, mungkin ada atau mungkin boleh boleh. Oh ya, ini ada dia kolektor lensa rusak semuanya beliau ini. Bukan rusak sih. Oh, Kasih pakai. Kolektor lensa anti. lensa anti. Lensa jadul gitu ya. Jadi teman-teman begini, di sini ada lensa Lensa apa ya? Fujian, Nikon. Di sini lensa Ukurannya, ukuran bekalnya. 100-300. Ini Oh, makro. iya. Tele. 100 mm ke Telezoom namanya. 300. 100-300. Ya. Nah, di dalam lensa ini, di sini ada beberapa karakter yang bisa dipakai buat lensa itu sendiri. Jadi tergantung dari yang punya lensa. Contohnya, saya mau ambil lensa buat ekstrim. Nah, Ambil yang paling barang. ya, di belakang sini ada lensa yang memenuhi kebutuhan untuk membuat ekstrim. Nah, yang di depan ini bisa pakai. Nah, di sini ada lensa yang namanya penetral. Penetral itu dalam arti bukan tidak ada efek. Ada efek, tapi kita coba combine sama lensa pembesar. Nah, tergantung kita sesuai selera lah. Saya mau jarak yang paling aman saya foto sesuai nafas juga, jari berdua. Jadi sesuai kebutuhan saja. Oke. Karena kalau mau dibilang mau kejar sampai dekat sekali bisa, tapi ya itu kurangi minum kopi, kurangi merokok. Dari tadi mata ini lihat terus. Kapan ya? Oke. Atau dia lupa. Oke, jadi kita akan geser sedikit tentang makrofon Manado. Makrofon Manado itu 10 Juli 2019. Kalau tidak salah baca dulu, ada satu visi, entah atau misi Ya. visi misinya makrofon itu, makrofon Manado adalah
ikut serta dalam aspek pelestarian. Nah, ini saya akan bicara sedikit tentang aspek pelestarian. Kalau sebagian besar, kalau teman-teman melihat contoh-contoh foto makrofon dalam hal ini, pasti akan keluar lebih dulu foto-foto serangga. Nah, di beberapa hal, serangga itu bisa dibilang sebagai indikator kualitas lingkungan. Artinya, semakin banyak jenis serangga di satu daerah, bisa dikatakan lingkungannya kualitasnya baik. Nah, teman-teman di Makrofon Manado punya kesadaran cukup besar soal itu. Makanya di beberapa tempat di Manado ada istilah pertama kali namanya kakidian makropark. Kemudian kakidian makropark. Kemudian kesini sedikit ada namanya Kairagiweru makropark. Ada di daerah Malalayang namanya Kayu Bulan makropark. Kalau nggak salah mungkin ada lagi nanti kalau di Tumpak ada namanya Tumpak makropark. Ada mungkin kalau nggak salah Pandu makropark. Itu nama tempat yang dipilih oleh teman-teman MPM. Ya, kita menyebut itu untuk area-area di mana kita bisa melakukan hunting foto bersama atau hunting foto sendiri juga boleh di area itu. Kenapa disebut makropark? Karena kekayaan serangganya di situ relatif cukup tinggi. Artinya keragaman serangga atau objek foto di sana kita bisa dengan cukup mudah untuk dapat, tidak itu aja. Ada cukup banyak, bukan cuma saja capung, tapi juga ada butterfly, ada apa kalau mau belalang yang belalang pelangi, grasshopper, itu alam. ya ada sampai lalat, nyamuk dan seterusnya banyak. Nah, di beberapa tempat di luar Manado yang saya lihat mungkin kebetulan variasi serangganya itu ada teman bilang itu saja yang difoto. Kalau habis kupu-kupu, butterfly, habis itu butterfly lagi, kumbang lagi. Nah, menariknya di Manado variasinya kita bisa temukan banyak sekali. Bahkan di belakang rumah saja, kalau kualitas lingkungannya baik, artinya kita bisa memantau sendiri dengan mikrofon serangga di situ banyak atau enggak. Nah, itu semakin banyak semakin menunjukkan bahwa lingkungan kita sedang baik. Sebaliknya, kalau ternyata dalam beberapa waktu cukup lama, kemudian kita foto-foto cuma itu saja, satu dua lalat nyamuk, Lama bosan. Bisa saja kualitas lingkungannya relatif kurang baik. Ya, lingkungan Relatif. Oke, nah di FPM itu seperti apa, Paman King? Sekuat apa teman-teman di FPM itu sadar bahwa apa yang mereka foto itu bagian dari upaya mereka melestarikan lingkungan lah seperti itu. Kalau korelasi antara hobi anak-anak atau teman-teman yang ada di Makrofon Manado dengan upaya pelestarian lingkungan itu atau lingkungan itu sebenarnya kembali ke masing-masing. Tapi di sini Makrofon Manado mengharapkan teman-teman semua sadar, karena untuk bikin foto atau untuk membuat atau untuk mendapatkan foto makro itu tidak perlu disembunyikan. Memang ada beberapa individu
yang demi mendapat foto bagus, dia sudah melampaui batas, seperti serangganya dimatikan atau serangganya sengaja ditangkap dan diawetkan. Dulunya juga begitu. Oh dulu begitu ya? Sekarang insaf. Oh makin parah. Karena dengar-dengar, bukan dengar-dengar ya, ada beberapa artikel, ada beberapa berita yang mengatakan bahwa ternyata serangga itu biasa background. ya. Ternyata serangga itu mempunyai hubungan erat dengan bukan cuma serangga ya, jadi ini seluruh makhluk hidup ini itu ada mempunyai saling ketergantungan, ada saling keterikatan dan semuanya berhubungan dalam satu lingkaran, ya seperti orang bilang ada lingkaran kehidupan lah. Jadi ada dari hewan besarnya, dari manusia puncaknya, terus dari hewan sampai yang kecil-kecil ke serangga. Dan kalau salah satu elemen ini hilang, jadi alam pincang. Jadi contoh ya yang paling simpel, kalau kita ke hutan, tiba-tiba haus, ini kehausan itu. Terus apa kira-kira yang bisa membuat kita tahu itu ada air? Ya. Haus di tengah hutan, mau cari minum susah. Terus apa kira-kira yang bisa membuat kita tahu itu ada air? Itu bisa lewat melalui serangga. Contohnya capung. Capung itu semua tahu pasti dekat air. Apalagi ada capung jarum. Ya. Capung yang kecil gitu. Itu sudah pasti ada di dekat aliran air. Terutama air yang mengalir. Karena dia proses bertelurnya ya lepas dari air mengalir. Ya ada yang bilang capung itu salah satu bioindikator kualitas air. Oh iya. Nah, Kalau sampai di situ, kalau banyak capung berarti kualitas air di sekitaran situ menurut mereka kualitasnya baik. terus contoh ini kita sebagai fotografer ya, yang pecinta makro, mau cari kupu-kupu, mau cari di mana? Paling umum-umum berpikir kalau banyak bunga pasti banyak kupu-kupu. Berarti di sini ada hubungan bunga dan kupu-kupu. Ya. Lebah dengan bunga. Jadi kalau di situ banyak bunga, di situ banyak serangga kupu-kupu. Kalau di situ banyak kupu-kupu, berarti di situ tempatnya subur. Karena teman-teman tahu bunga membutuhkan serangga seperti kupu-kupu dan lebah untuk terus berkembang biak, menyebarkan bibit, spora apa namanya. Karena maaf, kita bukan ekspertis di situ, tapi ini waktu SD belajar dulu dong. Oke, gini, mungkin kita akan coba sedikit mempraktekkan sedikit. Mungkin kalau Paman Anto punya bunga yang bisa dipakai, masih ada bunga kuning di depan atau apa? Kita boleh ambil, kita taruh di sini. Nah ini mau dibunuh lagi. Oh, Jadi kalau bunga tidak apa-apa ya. Nanti dia tumbuh lagi kan. Nah, sambil tunggu Paman Anto cari bunga yang menarik. Sekarang gini, sekarang teman-teman yang mungkin menyaksikan ini tertarik kok, jadi tertarik bagaimana sebenarnya itu kita bisa bikin foto bagus, dalam hal ini foto makro. Sebelum saya tanya ke Paman King, teman-teman yang tertarik dengan foto makro, kalau next setelah ini coba-coba cari atau nanti kita sambil isi fotonya, berfoto makro itu tidak harus melulu serangga, tidak harus melulu bahan yang sudah hidup. Sorry. Oke, ya. Ini yang kebetulan saya dapat kemarin di Bukit Tulisan. Oke.
Ya. Jalan kreatif. Ya, nanti entah di sini atau di sini nanti Iya. Paman Kelo atau Paman Makin saja. mau coba capture entah bagian yang mana. Tadi menggunakan lensa ekstrim dulu kayak Iya. ekstrim sampai semi wide. Ya, Wide bisa juga. Sambil Paman King foto, jadi kita mau teruskan tadi soal teman-teman yang tertarik dengan foto makrofon. Memotret makro itu tidak harus melulu serangga semuanya. Foto apa saja boleh. Artinya kalau ternyata kita tidak bisa keluar rumah atau tidak bisa kemana-mana, foto di dalam rumah, foto di depan halaman, di belakang halaman, bahkan di kamar boleh. Nyatu. Miniatur atau ada Mainan-mainan mainan anak Ya, bisa. atau toys, wheels dan seterusnya itu bisa dipakai sebagai objek kita untuk memotret. Mungkin, nah nanti kalau hasil dari fotonya Paman King, kita setelah dia foto kita langsung share di podcast ini. Silakan Paman mau pakai lensa yang mana? Lensa yang hijau atau yang ini? Serang. Atau yang kuning ini mau pakai? Nanti Paman hasil fotonya share ke sini, terus nanti teman-teman yang nonton bisa lihat nanti. Nah, ini kalau untuk teman-teman yang sudah tahu, yang sudah terbiasa bermain mikrofon, pasti sudah paham. Ini hanya untuk contoh ya. Contoh tapi bikin yang bagus loh. Jangan bikin asal. Ini memanfaatkan apa yang ada di ruangan. Ya, Kita butuh pencahayaan betul. Kalau di indoor itu harus pakai pencahayaan. Ya. Pencahayaan bisa apa aja. Dan bisa apa saja. Itu kita cari angle yang pas. Oke. Ini karakter desanya apa? Oh, standar. Jadi kalau foto makro cocok-cocokkan lensanya cocok-cocokkan. itu semi wide. Semi ekstrim. Coba ada salibnya. Kamu pakai bedo? Iya, Pak. Boleh. Nah, Backgroundnya sini aja. nah. Susah ini. Ini jadi Asik ini. jadi Kelihatan situ tidak? Kelihatan. Backgroundnya pas menu tadi. Awas sama jangan. Nah, Jadi sebenarnya kalau saya juga sering terlibat sering bermain dengan teman-teman Makrofon Manado, yang saya dorong ke teman-teman adalah use your imagination. Nah, alat apa saja yang kita punya kita boleh pakai. Nah ini lightingnya pakai center, Maafkan mungkin apa yang ada lah. itu Istilahnya bagus. ini bagus. Ini yang ekstrim soalnya. Ini apa? kalau dekat. Mic ya, mic. Wah, itu. Masa deh. Artinya apa ini apa? Ini apa? Oke. Fotolah beberapa kali terus HP-nya sekalian. Ini kendalanya yaitu nafas. Nafas. Ya, kita kembali ke Jangan ikuti dengan data alasannya tremor. Ambil pojok.
Nah, kalau kita udah bicara teknis sebenarnya kalau di di smartphone itu jarang sekali teman-teman menggunakan walaupun ada ya, agak jarang teman-teman menggunakan manual setting. Jarang ya. Ada yang pakai manual setting karena kan sesuai teknologi berkembang terus. Jadi sekarang handphone sudah mulai ada fitur-fitur kamera yang bisa disetting manual. Ya, tapi begini, yang next ketika teman-teman mau coba bermain mikrofon, bermain manual, mungkin kalau smartphone-nya sudah cukup memungkinkan. Tapi kalau ternyata hanya bisa auto, tidak usah kecil hati, gitu. Yang paling pokok di foto-foto makro adalah mengikuti kaidah fotografi. Satu. Kemudian supaya kaidah fotografi itu terikuti, ada namanya kreativitas. Nah, kreativitas itu akan menjadi bagus kalau kita memperhatikan yang namanya komposisi foto. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik soal itu, soal komposisi foto, soal how to make great makro foto, kita mungkin akan sediakan waktu khusus buat teman-teman. Entah di episode berapa, nanti kita lihat nanti. Yang jelas fotografi makro itu trennya sedang naik. Di luar fotografi makro juga ada smartphone fotografi yang lain, entah landscape, entah apa, itu sekarang lagi trennya lagi naik. Dan teman-teman yang ada di luar sana, jangan biarkan HP-mu dipenuhi oleh foto-foto selfie saja sebenarnya, tapi dengan memotret makro, Anda bisa ikut serta. Ini agak ekstrim sebenarnya, ikut serta membantu melestarikan lingkungan. Nah, ketika kita tahu jenis-jenis serangga atau jenis-jenis kehidupan liar apa yang ada di sekitar kita itu membantu memberi informasi ke orang lain sebenarnya, cuma dengan smartphone saja. Saya kira kalau ada hal-hal yang tadi kita sudah bicara soal teknis membongkar. Oke, kalau teman-teman yang masih yang tertarik untuk membongkar source-nya menjadi lensa makro untuk mikrofon, bisa komen nanti di edisi ini, edisi 2 ini di bawah. Kemudian nanti ada teman-teman Paman King dan Paman Anto yang siap membantu Anda, atau nanti hubungi kita akan membantu teman-teman. Kalau mungkin apa yang bisa Paman King sampaikan lagi soal mikrofon, ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya simple saja. Ini kata-kata bijak kan, kata-kata bijak orang tua, atau ya maksudnya mari kita memaksimalkan atau membuat satu kegiatan yang positif dengan menggunakan apa yang ada, termasuk smartphone, handphone. Walaupun banyak teman-teman yang penggila game, banyak cewek-cewek yang hobi-hobi selfie, kalau sudah coba masuk ke dunia mikrofon, pasti kalau anak MP bilang lupa pulang, Bilang jalan pulang. lupa pulang. Jadi ya itu, terutama kalau untuk teman-teman yang masih muda-muda, ini juga suatu pembelajaran mengenai lingkungan hidup. Karena dengan mengenal setiap jenis-jenis bunga, serangga, di situ juga pasti kita bisa mengenal bagaimana habitatnya, cara hidupnya, bagaimana merawat. Seperti teman ini
saking cintanya dengan makrofon, dia tanam bunga supaya untuk mengundang serangga-serangga datang. Daripada nanti jauh-jauh cari serangga, lebih baik dia tanam bunga supaya serangganya datang. Kira-kira seperti begitu. Selain itu mengembangkan kreativitas, terutama di masa pandemi begini. Bisa apa saja bisa dibikin di rumah. Mungkin itu dulu. Ya, mungkin kalau Komandanto ada yang sesuatu yang ingin dibilang soal mikrofon, entah pengalaman atau gimana? Kalau pengalaman sih, saya baru 1 tahun, baru jalan 2 tahun di mikrofon. Pengalaman yang saya dapatkan itu mikrofon itu bisa menghasilkan, istilahnya kita bisa dapat uang dari situ. Contoh, kemarin kita Menjadi panjang cerita ini. ya, Kayaknya begitu, karena di sini kita Ya. tanya dia sudah menjual foto di internasional, udah berapa ribu dolar yang dihasilkan gitu. jadi teman-teman bisa dapat uang dari situ. Contoh dengan cara menjual hasil karya teman-teman ke ada beberapa platform. beberapa outlet yang mencari atau ada lomba. Jadi teman-teman bisa menghasilkan uang dari situ. Dan kemarin pengalaman saya dalam punya mikrofon, saya ditawarkan untuk memotret lebah. Dan itu ada penelitian dari kedokteran. Mereka pengen supaya lebah itu kelihatan detailnya, baik dari bagian kepala sampai ekor. Nah, saat saya membawa smartphone, handphone sama lens, mereka kaget teman-teman. Karena begini, pemikiran mereka, saya mau datang itu pakai lensa lengkap, kamera besar. Nah, pas di TKP, saya membawa Tempat kejadian persetujuan. saya membawa handphone sama lens box. Nah, lens box itu lensa bongkar. Saya membawa itu dan dokter itu kaget. Bisa ya? Oke, bisa Pak. Coba. Nah, saya tidak mau sebutkan nominal yang dibayarkan, tapi istilahnya lumayan ada. Nah, Mungkin kayaknya jadi agak panjang sedikit karena Anto menyentil soal sisi keuntungan yang lain dari itu, menghobi fotografi, menghobi smartphone, mikrofon. Ada yang saya tahu, ada kalau tidak salah ada beberapa foto yang berhasil mengikuti kompetisi internasional atau apa. Paman King boleh 60.000 dolar ada dapat dari situ, Paman. 1.000 dolar, lumayan lah, 1.000 dolar. Itu bomba. Ya. Terus ada beberapa juga foto yang ada beberapa di blognya. Saya titip di beberapa platform online di internet untuk menjual foto. Jadi seperti kayak Bukalapak jualan. Jadi kita jual di situs-situs yang menyediakan tempat untuk berjualan desain atau foto. Oke. Jadi hasilnya yang diikuti harus yang natural, bukan natural. Istilahnya itu serangga hidup, bukan mati. Ya, bukan serangga mati. Jadi teman-teman jangan pernah sakiti binatang atau bunuh binatang untuk demi menghasilkan uang. Yang bagus. Nah, panitia itu di sana pintar semua, teman-teman. Jadi jangan jurinya jangan coba-coba mainkan contoh serangga kita tangkap di freezer foto besok. Nah, jangan, itu kelihatan. Itu pasti jurinya bisa saja teman-teman nanti di event berikut tidak akan diterima fotonya karena sudah dicoret. Ben. Ya, nah
fotografer melanggar aturan. Oke, saya kira sudah cukup panjang ya kita bicara soal makro. Walaupun sebenarnya bicara soal makro pun bicara sampai Ya, 4-5 jam di depan belum akan selesai, apalagi kalau ada handphone di depan, ada lensa di depan, kemudian ada objeknya, kita bisa mendiskusikan banyak hal. Mungkin di episode berikutnya kita akan lebih spesifik memotret makro. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan ada. Mikrofon itu salah satu media untuk berekspresi semuanya. Ekspresi, kemudian membangun kreativitas anak-anak muda, membangun kreativitas masyarakat yang di era sekarang mungkin dianjurkan untuk stay at home, kemudian jangan kemana-mana beramai-ramai. Nah, dengan mikrofon kita bisa istilahnya menyendiri di kiri kanan halaman rumah belakang, atau bisa ke makro park di mana yang kita bisa kunjungi sendiri atau 2 orang boleh, cukup, nggak usah beramai-ramai banyak. Nah, saya kira itu akan membantu pihak lain juga untuk memperhatikan bahwa ternyata ada kelompok masyarakat yang memperhatikan lingkungan, dan itu adalah jadi kebutuhan mereka. Nah, podcast ini berharap ada teman-teman atau pihak-pihak lain yang menonton dan memperhatikan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan sekalian, membantu pelestarian lingkungan dan membantu anak-anak muda untuk berkreasi. Saya kira Talk Affection hari ini, TOA, saya Dentar sudahi, ada bersama Paman King dan Paman Anto. Kita sudahi dulu. Terima kasih atas atensi teman-teman. Kita bertemu lagi di episode TOA berikutnya. Dah.